dari standing banner ini terkait materi partai politik? Baik. Di sini banner ini menjelaskan tentang fungsi partai politik dalam kehidupan bernegara. Partai politik memiliki peran penting sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Melalui partai politik, aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan dijadikan kebijakan negara. Lalu yang pertama dari fungsi partai politik ada sarana edukasi politik. Partai politik sudah menjadi wadah untuk mendidik masyarakat agar sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contoh dari sarana edukasi politik antara lain yaitu sekolah dan perguruan tinggi melalui pelajaran kewarganegaraan, media massa seperti televisi, koran, dan internet. Ketiga ada organisasi masyarakat dan partai politik. Lalu ada seminar, diskusi, dan sosialisasi pemilu. Dan dengan adanya edukasi politik ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya demokrasi dan memilih pemimpin secara bijak. Baik, selanjutnya ada atensi dan artikulasi kepentingan. Partai politik menghimpun, menampung, dan menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Contohnya di sini ada misalnya masyarakat mengeluhkan jalan yang rusak atau mahalnya biaya pendidikan. Kemudian partai politik menyampaikannya aspirasi tersebut kepada DPR atau pemerintah agar mendapatkan solusinya. Selanjutnya ada poin sarana rekrutmen dan kaderisasi politik. Nah, dari poin ketiga ini, keduanya itu berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang akan menjalankan proses politik dan pemerintahan. Nah, dari rekrutmen politik ini yaitu adalah proses penarikan, pemilihan dan penetapan individu untuk menjadi anggota partai politik untuk mengisi posisi jabatan tertentu seperti pendaftaran terbuka bagi masyarakat, seleksi internal partai, dan penjaringan tokoh masyarakat atau profesional. Nah, tujuan rekrutmen ini adalah untuk memperoleh individu yang memiliki kompetensi serta komitmen terhadap visi dan ideologi partai. Selanjutnya, kaderisasi politik adalah proses yang dimana pengembangan atau pembinaan anggota partai agar memiliki pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan nilai serta tujuan partai tersebut. Biasanya ini melalui dengan pendidikan dan pelatihan politik, diskusi dan forum, kajian kebijakan, pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Tujuan kaderisasi ini adalah untuk membentuk kader yang siap memimpin, mampu memahami sistem politik, dan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab secara profesional. Jadi dari poin ketiga ini, bahwasanya rekrutmen ini berfokus pada mencari dan memilih individu yang akan terlibat dalam partai, sedangkan kaderisasi ini berfokus pada pembinaan atau pengembangan kemampuan anggota agar siap menduduki jabatan politik tersebut. Selanjutnya ada poin keempat, sarana partisipasi politik warga negara, yang dimana partai politik mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Nah, artinya partai politik itu menjadi tempat bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam kegiatan politik, seperti memberikan pendapat, memilih pemimpin, atau ikut dalam pemilu. Nah, dengan adanya partai politik, rakyat bisa menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan keputusan untuk negara. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu sarana penguasaan pemerintah. Partai politik berusaha memperoleh kekuasaan secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan yang berpihak kepada ketentuan atau kepentingan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dari 5 poin tersebut saya sedikit menyimpulkan bahwasanya partai politik ini memiliki fungsi penting dalam kehidupan bernegara, yaitu menjadi tempat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik serta menjadi sarana untuk memperoleh kekuasaan pemerintahan secara sah. Nah, melalui partai politik ini, kebijakan pemerintah dapat diharapkan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.